Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara kita berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, itu haruslah beriringan. Tidak boleh kita mengunggulkan salah satu di antara keduanya, melalaikan salah satu di antara keduanya. Bahkan seberapapun dosa yang kita miliki, seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, sekejam apapun dosa yang pernah kita lakukan. Misalnya kita menjadi pimpinan di suatu perusahaan atau bos atau apalah, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Ketika kita berbuat zalim misalnya, sekali berbuat zalim itu berbuat zalimnya tidak hanya kepada satu orang. Banyak sekali yang kita zalimi. Bawahan boleh jadi kita punya bawahan 1000 ya 1000 orang yang kita zalimi. Kita punya bawahan 10.000 orang yang kita zalimi dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Ya. Kondisi demikian jangan juga kemudian kita merasa putus asa, terus kemudian kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kelak di akhirat kita mendapati dosa-dosa kita yang dahulu kita perbuat itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada umatmu, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Mengampuni segala dosa. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita putus asa karena dosa yang sudah kita lakukan begitu banyak, terus kemudian kita putus asa terhadap meminta ampun, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat cerita kisah orang terdahulu yang begitu kejamnya, dia membunuh 99 orang, lalu datang kepada seorang abid menanyakan, wahai fulan, apakah ada taubat untuk diriku ini? Apakah Allah akan menerima taubatku? Si ahli ibadah pun mengatakan, enggak ada. Pantas kamu mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibunuhlah orang tersebut, ahli ibadah tadi itu. Genaplah 100 orang. 100 orang dibunuh. Ini sangat-sangat kejam sekali. Lalu kemudian ia mendatangi orang yang ahli ilmu, datang kepada orang yang tepat. Ia menanyakan keadaannya, lalu diberikan solusi. Allah masih bisa menerima taubatmu. Kamu masih mendapatkan kesempatan atau masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan untuk pergi ke suatu kampung dan seterusnya. Lalu kemudian belum sampai kampung tersebut, ia pun meninggal dunia di tengah jalan. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, kepada kita-kita ini yang banyak dosa, yang sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai para hambaku yang mereka itu melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita semua. Beliau meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama kamu itu berdoa kepadaku, selama kamu itu senantiasa berharap kepadaku, maka Allah mengatakan ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Niscaya akan saya ampuni apa yang ada pada dirimu. Dosa apa yang ada pada dirimu akan saya ampuni. Wala ubali, dan saya tidak peduli seberapa banyak dosa yang kamu lakukan, dosa apa yang kamu lakukan, pasti Allah ampuni. Kapan? Selama seorang hamba dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan hadisnya Allah mengatakan, "Ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai." Lau balaghat dzunubuka ananas samai. Tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, apabila dosa-dosamu itu menumpuk, menggunung sampai di penghujung langit sana. Dosa kok sampai langit itu bagaimana? Intinya adalah dosa yang sangat-sangat banyak sekali. Kemudian kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma astaghfartani, kamu minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lak. Ini akan saya ampuni dosa-dosamu yang tadi menggunung sampai langit sana itu. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul alaihi wasallam. Kemudian di penghujung hadis qudsi ini Allah mengatakan, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kamu itu datang kepadaku dalam kondisi membawa dosa yang banyaknya sebesar bumi. Bumi dan seisinya isinya dosa semua. Tapi dengan satu catatan. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'ah. Kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya saya akan datang kepadamu dengan sebesar dosa yang kamu bawa, yaitu sebesar bumi tadi itu, maghfiratan, tapi dalam bentuk ampunan. Artinya dosa yang sangat banyak sekali tadi itu yang sebesar bumi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Catatannya adalah selama apa? Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tauhid itu sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Dari hadis qudsi ini ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Selama kamu berdoa, selama kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan. Allah akan berikan ampunan. Kita punya dosa banyak. Kita punya harapan-harapan. Yang penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni kita.
Jangan kita berkecil hati, kita misalnya orang biasa lah ya. Kita orang biasa. Boleh jadi rezeki kita, mungkin rezeki kita pas-pasan, tidak sebagaimana saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, kita dapati apa itu? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kurang ajar itu siapa? Iblis. Iblis makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kurang ajar. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau bersujud bersama para malaikat. Dia membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tapi ternyata yang dilakukan iblis ini apa itu? Meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini mengatakan, dikisahkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, "Rabbi anzirni ila yaumi ba'atsu." Wahai Rabbku, iblis itu dia masih mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Kalau ternyata kok ada manusia yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, atau bahkan tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana? Kita katakan lebih jelek daripada iblis atau gimana? Ya. Iblis yang mengatakan, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Rabbku, maka tangguhkanlah hambamu ini sampai pada hari kebangkitan. Jangan diusir dulu. Intinya minta enggak diusir dulu. Ditangguhkan dulu. Maka apa yang Allah katakan? Qala innaka minal munzirin. Allah mengatakan, kamu termasuk di antara orang-orang yang ditangguhkan. Sama Allah ternyata diijabahi. Diizinkan sama Allah. Permintaan iblis loh ya. Permintaan iblis. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya PD kita luar biasa. Kita yang senantiasa berusaha berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih pede daripada iblis ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, apabila dosa kita itu menggunung, yang penting kita mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampuni dosa kita. Kuncinya apa? Meminta ampunan, beristighfar. Seminimal-minimalnya kalau kita itu sebagai seorang muslim yang taat, kita sholat 5 waktu, habis sholat kita istighfar, setelah sholat 3 kali, kali 5, 15 kali. Masa iya cuma 15 kali kita istighfar dalam satu hari? Kalau Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wallahi inilah astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan aktsara min 100 marrah. Demi Allah, saya itu setiap hari, kata Rasulullah SAW, saya itu setiap harinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada bilangan 70 kali lebih. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan lebih daripada 100 kali. Itu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah jamin surga. Ya, yang sudah Allah jamin surga. Kita sebagai hamba yang biasa ini tentunya harus lebih semangat lagi. Ya, harus lebih semangat lagi. Karena kita mendapat tauladan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Beliau seorang nabi, beliau yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setiap harinya masih meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
70 kali lebih, atau dalam riwayat yang lain dikatakan 100 kali lebih. Ya. Kemudian tadi yang ketiga adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ampunan Allah, kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang paling pokok, yang sangat pokok. Di antara tiga hal tadi, kunci ampunan itu yang ketiga itu yang sangat luar biasa. 1, 2 boleh jadi kita tidak meminta ampun, tidak beristighfar. Itu boleh jadi Allah mengampuni kita dengan rahmatnya Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah, ya masa kita tidak meminta ampun kepada Allah? Ya kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharap kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, boleh jadi Allah akan mengampuni kita dengan rahmatnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang ketiga, tidak bisa kita tinggalkan. Mau tidak mau harus. Kita harus senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan, kita tidak mengesahkan Allah, kita tidak berbuat syirik, kita berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, apa kita diampuni oleh Allah? Enggak diampuni. Dosa syirik enggak bisa diampuni Allah SWT. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni apabila Allah Subhanahu wa taala diduakan, disekutukan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni maduna dzalika liman yasha. Dosa yang di bawah dosa syirik liman yasha. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga kunci untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu haruslah senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta yang meminta hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita semua suatu doa supaya kita terhindar daripada perbuatan syirik. Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada berbuat syirik kepadamu sedangkan saya itu tahu bahwa saya adalah perbuatan syirik. Wa astaghfiruka ma la a'lam. Dan juga hamba meminta ampun kepadamu ya Allah ma la a'lam, daripada perbuatan syirik yang ternyata saya melakukannya, boleh jadi saya melakukannya tapi saya enggak tahu ternyata itu adalah perbuatan syirik. Doa yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam belajar, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita tidak ada beban ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di majelis taklim. Kalau saya lihat di pamflet itu dzakirat ya, tulisannya dzakirat,